Perkenalkan, nama saya Indriani Putrasmoro dari kelas 1C dengan NIM 2190302173. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisa kelayakan usaha, produk atau jasa. Yang saya pilih yaitu produk cookies. Di unit pertama ada analisa kekuatan ide bisnis yang dinilai dari potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Di sini saya mengambil 1 potensi tinggi. Menyelesaikan masalah, saya mengambil potensi sedang 0. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Saya mengisi potensi tinggi 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar, saya potensi rendah mengambilnya yaitu -1. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, saya di sini mengambil potensi sedang. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, saya di sini mengambil potensi tinggi. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, di sini saya mengambil potensi tinggi. 1.2. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Saya di sini mengambil potensi sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar atau produk atau layanan? Di sini saya mengambil potensi 1 yang tinggi. Yang ketiga, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Saya mengambil potensi 1, yaitu potensi tinggi. Dari jumlah ini saya jumlahkan lalu dibagi 2 dan saya mendapat nilai 3. Yang kedua, kelayakan target industri. 2.1. Daya tarik industri. Jumlah kompetitor, di sini saya mengambil potensi rendah -1. Tahap siklus hidup industri, saya mengambil 1 yaitu tinggi. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri bidang ini, saya mengambil sedang 0. Yang ketiga, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan. Saya di sini mengambil sedang 0. Selanjutnya, margin operasi industri. Di sini saya mengambil tinggi. Yang 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, saya mengambil tinggi, potensi tinggi. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensi, saya mengambil sedang. Yang ketiga, daya beli pelanggan, saya di sini mengambil tinggi. Selanjutnya, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Di sini saya mengambil tinggi potensinya. Potensi pertumbuhan target pasar, di sini saya mengambil potensi tinggi. Dari jumlah ini, saya mendapat nilai 2,5. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. 3.1. Kecakapan prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Saya di sini mengambil potensi tinggi. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Di sini saya mengambil potensi tinggi. Yang ketiga, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Di sini saya mengambil potensi sedang. Selanjutnya, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Di sini saya mengambil tinggi potensinya. Selanjutnya, kemungkinan tim bisa disatukan, saya di sini mengambil potensi sedang. Selanjutnya, untuk 3.2. Kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, saya mengambil potensi tinggi. Selanjutnya, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula. Di sini saya mengambil potensi rendah. Dari potensi yang ketiga, saya mendapat nilai 2.
Kelayakan finansial yang keempat. 4.1. Modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas, saya di sini mengambil potensi tinggi. Modal utang, saya mengambil potensi rendah. Modal khusus, saya mengambil potensi tinggi. 4.2. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, di sini saya mengambil potensi tinggi. Profitabilitas dan risiko saat ini saya mengambil potensi sedang. Profitabilitas dan risiko saat ini mengambil sedang. Nilai perusahaan saya mengambil sedang. 4.3. Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis saya mengambil potensi tinggi. Proyeksi pendapatan saya mengambil potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan saya mengambil potensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan saya mengambil potensi tinggi. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, saya mengambil potensi sedang. Dari potensi yang keempat, saya mendapatkan 2 karena total semua ini dibagi 3 karena ada 3 komponen. Yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian, min 1 sampai 0 tidak layak, 0 sampai 2 layak, 2 lebih dari 2 sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi. Bagian 1, kekuatan ide bisnis. Saya mengambil 2, potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensinya, ditingkatkan ide-ide untuk mengembangkan usaha yang sedang dibangun. Yang kedua, isu terkait industri atau pasar. Saya mengambil potensi kedua, yaitu layak. Identifikasi pasar terlebih dahulu untuk mengetahui. Yang ketiga, kelayakan organisasi. Potensi sangat layak, saya di sini mengambil 2 dan diselenggarakan terlebih dahulu untuk organisasinya. Yang keempat, potensi sangat layak, isu finansial. Di sini saya mengambil 2 komponen. 2 nilai 2, potensi sangat layak. Disegerakan untuk finansial karena modal awal untuk membuka usaha. Penilaian keseluruhan saya mendapatkan 4. Total 4 bagian ini saya mendapat nilai 4. Untuk ringkasannya, bisnis ini sangat layak untuk ditindaklanjuti karena tidak banyak orang yang berani untuk membuat bisnis seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.